Boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa likafatil anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin annallaha yu'li darajatihim wa yanfa'una bihim wa bi asrarihim wa bi 'ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. ثم إلى جميع أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وعلى هذه النية ومن كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan yang satunya lagi kenikmatan yang juga tidak kalah adalah kenikmatan bisa menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan bahwasannya pernah satu ketika Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihi salam di lauhnya membaca pada di lauh bahwasannya ada satu umat ada satu umat yang ketika mereka berniat, mereka berniat, berazam, bertekad kuat untuk melakukan satu perbuatan baik, masih bertekad, belum dikerjakan berarti kan? Bertekad mau buat baik, apapun perbuatan baiknya, bertekad masih di dalam hati. Tetapi Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya masih sifatnya tekad, Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sudah memberikan balasan pahala sama orang yang berazam tadi. Paham maksudnya Bapak Ibu? Mungkin iya, berazam kuat, berazam artinya berazam itu niat memang betul, kalau ada kesempatan memang betul dikerjakannya. Bukan niat sembarang niat artinya enggak bakal dikerjakan ya. Azam itu udah tekad kuat. Macam kita sore tadi, mungkin udah kita sisihkan waktu kita. Oh iya ya, ini malam Selasa nih. Oh karang malam ngaji aku nih katanya. Karang malam nanti malam aku mengaji lah ini, kata dia begitu. Kan berazam itu. Apa Bapak Ibu sore tadi udah pergi ngaji, udah ngaji? Belum. Tapi pasti ada azam, ada tekad yang kuat untuk hadir majelis ilmu. Jadi tekad-tekad kita, mudah-mudahan tekad itu diterima sama Allah. Azam kita itu, Bapak Ibu, sudah diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah hadis, niyatul mu'min khairun min amalihi, atau kama qala Rasul. Niat seorang mukmin itu baik dari amalnya. Ya berarti niat aja Ustaz. Bukan gitu maksud hadisnya. Karena kadang-kadang azam atau niat tekad itu Bapak Ibu di dalam hati kali nggak ada siapapun yang tahu, payah untuk dijadikan. Tidak tersusupi dengan unsur ria. Coba kita ada nggak orang bangga dengan niat Bapak Ibu? Kalau ada orang bangga dengan niat, malu.
Bu, tahu ibu, aku kan bu, sebenarnya niat aku bu, ada aku mau bantu-bantu wakaf lah, berniat aku nih bu. Cerita kau, kalau bahasa kita, banyak kali cerita kau, belum terjadi udah kau bilang-bilang. Nah, maka terkadang azam seperti itu sudah mendapatkan apa tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kata Nabi Musa, Bapak Ibu, ya Allah, nampak Nabi Musa tertulis di lauh begitu. Nampak kata Nabi Musa, ya Allah, jadikanlah itu umatku. Jadikan itu umatku. Niatnya tadi seumpama kita sore tadi berniat, alhamdulillah Allah pilih kita malam ini datang hadir pengajian rutin. Datang kita. Nah, perbuatan yang seperti ini paling sedikit diberikan Allah balasan 10 kali lipat. 10 kali lipat. Itu paling sedikit dosa untuk orang-orang tersebut. Itu yang ketiga, sama jawabannya. Yang ketika seseorang bertekad untuk melakukan keburukan, perbuatan buruk, perbuatan maksiat, lalu dilakukannya perbuatan itu, cuman Allah berikan untuk orang tersebut dosanya satu. Rahmatnya Ahmad. Terakhir, apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ya Allah, dengan begitu agungnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu ya Allah, jadikanlah aku bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Musa udah kalimullah, Rasul ulul azmi, minta sama Allah untuk bisa jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan nabi, bukan rasul, wali. Entahlah ada pula yang wali di sini ya kan? Yang di ujung-ujung kadang wali Allah dia, kira wak diam sama Allah Subhanahu wa taala. Arti fana itu apa? Mabuk dia sama Allah, enggak sadar sekitarnya, ingatnya sama Allah. Maka Bapak Ibu, jangan suudzon sama orang ngaji ngantuk. Bisa jadi dia ngantuk, entah fana pula dia, ya kan? Entah fana pula dia. Kalau dia tadi ngantuk, pas bangun dia yang lebih paham, wali lah ini ya. Ini wali lah ini. Tapi kalau dia tidur, ketika pengajian, mohon maaf, tidur, pas bangkit, taunya apa? Pek mana tadi kan? Pek mana? Oh, pek sini. Cuman nandai kitab aja. Cuman apa? Cuman untuk nandain kitab aja. Wallahu a'lam ya. Dah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa minta untuk jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak diberikan Allah. Allah katakan, "Bukankah kau sudah dijadikan rasul Musa? Sudah jadikan nabi, sudah punya tanggung jawab sendiri." Artinya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saat ketika itu berarti kalau mau jadi umat Nabi Muhammad, Nabi Musa menanggalkan kenabian. Betul ya? Menanggalkan kerasulan. Dan menanggalkan juga tentunya dia peringkat ulul azminya itu untuk bisa masuk jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa pula kita alhamdulillah yang hadir semua ini tanpa pernah minta-minta sama Allah. Allah kasih iman, Allah kasih keislaman, dan anugerah yang berikutnya adalah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tahu kita bagaimana kedudukan kita ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, tentunya timbul pertanyaan berikutnya. Tadi udah itu kita jelaskan. Nabi Muhammad ini merupakan umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lain. Pertanyaannya, kita ini mulia karena kita atau karena siapa? Kita ini mulia bukan karena amal ibadah kita yang luar biasa Bapak Ibu. Kok cerita anggar-anggaran azan? Belum? Oh belum. Baik. Jadi sedikit sebagaimana yang diamanahkan kita baca kita sedikit mengulang kaji sedikit tentang bagaimana kelahiran sosok agung yang merupakan kekasih Allah yang termulia ini, yang merupakan nabi kita, nabi kebanggaan kita, pedoman yang menunjukkan kita kepada ajaran yang begitu luar biasa ini, yaitu sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan seseorang yang berasal dari suku Quraisy, ya, dari suku Quraisy. Dan beliau merupakan, kalau ditarik silsilah keturunannya itu sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Makanya disebut nanti Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Dari keturunan Nabi Ibrahim banyak sekali anak cucu beliau yang menjadi nabi dan rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mempunyai seorang ayah yang bernama siapa? Kita ulang. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib. Dah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum azan ini, kalau udah mau azan ini takut agak nanti tersambung, terputus, lupa ceritanya. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ibu. Nama ibunya siapa? Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab. Azan tuh belum? Belum juga. Baik, nanti kalau terputus sering saya lupa nih Bapak Ibu, ya kan? Baik. Itu berhenti tuh. Dah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, ibunya bernama Siti Aminah binti Wahab. Oke, nanti kita lanjutkan ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi Nabi, bagaimana yang sudah kita sampaikan pada yang lalu-lalu, tahun lalu nggak salah. Kalau mengenal urutan silsilah Nabi Muhammad, setidaknya sampai Abdul Manaf. 3 keturunan, 3 silsilah di atasnya. Siapa itu? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib
Manaf. Nanti Abdi Manaf baru Qusay, baru Kilab dan seterusnya. Ya. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya. Kemudian kalau dari pihak ibunya Siti Aminah binti Wahab. Dah gitu aja pun boleh. Siti Aminah binti Wahab. Namanya sebenarnya Aminah aja ya. Nggak ada Sayyidati disingkat jadi Siti. Kalau laki-laki Sayyidi, Sayyidiyah, Sayyidi. Apa artinya Sayyidi? Wahai penghulu kami. Jadi disingkat biar cepat ya Sidi, gitu ya. Ya Sidi artinya ya Sayyidi. Sayyidati kemudian Siti, begitu ya. Nah, jadi namanya Aminah binti Wahab. Dah tahu kita setidaknya nama apa namanya keturunan beliau. Beliau berasal dari suku Quraisy. Dah. Kemudian kapan beliau dilahirkan? Ya kan? Kapan sosok agung ini dilahirkan? Apa namanya? Yang pasti beliau dilahirkan pada peristiwa tahun di mana adanya penyerangan Ka'bah oleh tentara Raja Abraha. Makanya disebut tahunnya tahun gajah. Tahunnya tahun gajah. Nah, di bulan apa? Di bulan Rabiul Awal. Di bulan-bulan seperti ini, di bulan Rabiul Awal. Tetapi Bapak Ibu, mengenai tanggal berapanya secara pasti, ulama-ulama mu'arrikh, ulama-ulama sejarah berbeda pendapat. Ya, ada nanti yang mengatakan 9 Rabiul Awal. Ya, seperti disebutkan Muhammad Basya, seorang ahli ilmu falak, bilang sebenarnya Nabi Muhammad itu 9 Rabiul Awal. Tetapi yang masyhur di tengah-tengah masyarakat kita bahwasannya Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada hari Senin menjelang subuh. Menjelang apa? Menjelang subuh, 12 Rabiul Awal. Maka kalau kita nanti baca buku sejarah, ya kok banyak kali nih pendapat tentang lahirnya Nabi Muhammad. Apa kita jawab Bapak Ibu? Gampang aja jawabnya. Kok bisa lain-lain ini? Ada yang 9, ada yang ini, ada yang ini. Oh, dulu belum ada akte kelahiran, ya. Zaman dulu belum ada akte kelahiran secara pasti. Kalau sekarang iyalah anak-anak. Ketika anak itu lahir, dikasih dibuat tanggalnya, ya kan? Dibuat tanggalnya. Adapun kalau yang bangsa cepat diurus aktenya. Jadi jelas tentang kelahiran anak ini. Kalau zaman dulu orang nggak kayak gitu, ya kan, Bapak Ibu? Ya kan, mungkin beberapa generasi di atas kita aja, atuk-atuk kita belum ada seperti itu, ya kan? Nah, kita sekarang alhamdulillah tercatat dengan rapi administrasinya. Jadi administrasi itu penting, ya kan? Kemudian kenapa kok nggak ada tahun berapanya? Yang pasti juga Bapak Ibu disebutkan kalau kita mau ikutkan Masehinya tahun 571 Masehi. Ya, ada yang mengatakan 20 April atau 21 April. Begitu ya. April di bulan April tahun 571 Masehi. Sekarang udah 2022. Lupa saya ngitung. Berapa tahun lah udah itu, ya kan? Begitulah dia. Kenapa enggak ada tahun-tahun hijriyahnya? Kan gitu pertanyaannya. Ya. Semua tahun hijriyah, ini tahun hijriyah. Nabi Muhammad kok 12 Rabiul Awal? Kita pakai pendapat yang masyhur yang kuat pada 12 Rabiul Awal. Tahunnya kok nggak ada? Karena pada ketika itu belum ada tahun-tahun hijriyah. Tahun hijriyah itu kan adanya kapan Bapak Ibu? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Rasulullah meninggal, bukan pun di masa Abu Bakar, jauh di masa Khalifah Umar bin Khattab baru ada tahun Hijri. Pada masa Rasul hidup sendiri belum ada penanggalan tentang Hijriyah itu. Jadi kebiasaan orang-orang Arab dulu Bapak Ibu dan mungkin orang-orang terdahulu, ketika di tahun tersebut terdapat suatu peristiwa yang luar biasa, dijadikan penanda nih.
Karena tahun itu peristiwa yang luar biasanya adalah tahun ketika di mana Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan tentara bergajahnya yang luar biasa, maka disebut tahun itu tahun gajah. Kan diabadikan sama Allah itu di dalam surah Al-Fil. Bagaimana kesombongan manusia, seorang makhluk yang sangat kecil, akhirnya Allah nggak perlu tentara yang luar biasa untuk membinasakannya. Itu cukup hanya dengan burung ababil. Itu baru tentara yang kecil. Begitulah bagaimana dia ingin, ketika seseorang ingin memusuhi Allah, Allah akan merendahkan dia dengan cara yang sehina-hinanya. Coba nggak Raja Namrud, ya kan? Hanya dengan seekor nyamuk. Seekor nyamuk aja dia ibu-ibu meninggal, ya kan? Nah, Masya Allah. Maka kalau sekarang, kalau seandainya ini sampai Bapak Ibu, nggak ada lah terus penanggalan, ya kan? Nggak ada, bukan penanggalan ada, tapi tahun nggak ada. Maka anak-anak yang lahir 3 tahun ini, 3 tahun mundur ke belakang, lahir tahun COVID, ya kan? Nah, kok kapan lahir? Aku ini waktu katanya. Atau kalau dia misalkan teringat dengan tahun-tahun tsunami, dia anak Aceh misalkan, kau lahir dulu nak, tahu nak, ketika itu mamak lagi mau melahirkan kau, pagi-pagi datang tsunami, untung mamak selamat, jadi tahun tsunami, ya kan? Kenapa? Karena ketika itu yang gajah nggak tahun hijriyah, karena tahun hijriyah ketika itu belum ada, belum ada, ya, baik. Tahun kalau Masehinya lebih kurang tahun 571 Masehi di bulan April, ya, di bulan April. Baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit tentang peristiwa hidupnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kelahiran beliau 6 bulan. Nah, ada lagi Bu, siapa? Nah, ada yang bilang 6 bulan. Berarti terjadi khilafiyah nih di dalam kapan wafatnya ayah Nabi Muhammad, ya. 6 bulan. Siapa lagi? Yang nggak tahu nggak berkomentar, ya, gitu ya. Nggak tahu takut salah. Berapa? Sudah kita sampaikan nih. Nah, kalau di dalam Huril Aqwal Al-Marwiyah, menurut pendapat masyhur, menurut pendapat yang masyhur, riwayat yang masyhur, ketika 2 bulan di dalam kandungan ayahnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diwafatkan Subhanahu wa taala, ya, ayahnya. Tufiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Nah, itu dia sambungannya. Saya lupa, bisa juga lupa kalau di sini kan. Apa sambungannya dari Tufiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu Asiyatu wa Maryam. Hadir di malam kelahiran beliau, yaitu yang pertama Asiyah, istri Fir'aun. Asiyah ibu kali, dan ibundanya pun tidak merasakan sakit. Luar biasa sosok yang agung ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadhahal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran akhirnya setelah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, tentunya ibunya menyampaikanlah kabar gembira tentang kelahiran anaknya ini, ya, tentang kelahiran anaknya ini kepada atuknya. Siapa atuknya tadi? Inilah atuknya, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nih, Bapak Ibu, kalau kata Syekh Barzanji lagi, nama aslinya juga sebenarnya wasmuhu Syaibatul Hamdi. Jadi nama lainnya siapa? Abdul Muttalib Hamdi. Nah, jadi ada nama orang Syaibah, adalah paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Oh, senang kali Abu Lahab. Ya lahir. Senang artinya apa? Kesian dia nengoknya ayahnya sudah meninggal, ya, begitu ya. Anaknya saudara mereka Abdullah yang paling kecil. Karena keberkahan ini, Senin, maka setiap malam Senin diringankan Allah sedikit siksa untuk Abu Lahab, ya. Abu Lahab boleh nggak kita bilang masuk neraka, Bapak Ibu? Boleh. Kenapa boleh? Allah yang bilang sendiri. Tabbat siyada abi lahabi wa tabb.
Kalau orang lain nanti penghuni neraka, ya kan? Nah, tapi pada part awal ini, episode awal ini disebutkan bahwasannya Abu Lahab itu senang kali. Coba Bapak Ibu, coba lihat. Orang seperti Abu Lahab aja yang pada akhirnya luar biasa pertentangan beliau dan akhirnya dimasukkan ke neraka dengan sebab keberkahan gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Berkah dia dari situ, ya kan? Ini pula orang-orang umat Islam ngelarang-ngelarang orang yang berbahagia kelahiran sosok agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini Bapak Ibu, yakin nggak kita? Yakin, ini saya tanya, nggak usah pakai dalil dulu lah. Yakin nggak kita kalau orang yang yang buat maulid Nabi itu orangnya seorang anak ketika itu disusukan kepada orang lain, ya, disusukan kepada orang lain. Singkat cerita, kemudian berikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibu susunya yang kedua, yaitu Halimatus Sa'diyah, ya, Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Bapak Ibu, banyak lagi, kembali lagi hijau, bisa dimakan rerumputannya oleh hewan-hewan ternak yang sedang digembalakan ketika itu. Berkah. Singkat cerita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita mengulang kaji nih, ya kan? Kalau kita susuannya atau sama-sama ya anak-anak sekitar di situ di kampung Bani Sa'ad tadi, kawan-kawannya ngelihat Nabi Muhammad didatengin dua sosok besar putih. Nabi Muhammad dibaringkan begitu. Nah, itulah terjadi peristiwa pembelahan hati beliau. Diambil, Nabi Muhammad pun terdiam lah, nggak tahu apa yang. Akhirnya setelah dilaporkan sama anak-anak tadi kepada Ibunda Halimah beserta suaminya mendatangi tempat di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang didatangi dua orang sosok besar itu. Dilihat berada di kota Mekah, dibalikkan. Diceritakan sama Siti Halimah apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibalikkan, udah dipulangkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya baliklah dia pada pangkuan ibundanya Siti Aminah. Singkat cerita, Allah tuh Tuhanku. Cuman karena hasad tuh lah, karena dengki tadi Bapak Ibu, rela tuh, nggak apa-apa lah. Aku kena laknat lah. Tapi aku nggak mau ngakuin Adam tuh lebih hebat. Sedih aku dengan kelahiran sosok itu. Artinya apa? Bakalan sikitlah pengikut aku, sikit kawanku nanti di neraka. Setan dia cari kawan dia. Kawan dia. Lalu ada satu yang instruksi. Saya, Tuan, kalau gitu daripada payah-payah, kita bunuh aja lah sosok itu. Kan selesai. Kita bunuh aja lah sosok daripada sosok yang kau takuti itu. Kata kau adalah nabi terakhir dan segala macam. Kita bunuh aja. Mendengar usulan dari salah satu anak buahnya, mulai agak ceria sedikit iblis tadi Bapak Ibu. Apa kata si iblis? Oh ya, cocok juga tuh masukan kau tuh ya. Di mana Tuan? Kita datangi tempatnya, kita bunuh aja dia pada malam ini. Singkat cerita, iblis beserta dengan anak buahnya pinginlah pada malam itu berencana untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata ketika kerap kali iblis ingin mendekati sosok agung Nabi Muhammad, ditendang sama Jibril. Alaihi salam. Jibril langsunglah turun tangan, ya kan? Bukan main-main. Jibril itu siapa? Kau bos setan, aku bos malaikat. Nah, adu mekanik pun jadi kita katanya. Adu mekanik kalau zaman anak sekarang. Mana menang ya? Kalah lah dia. Dia udah kena laknat sama Allah. Ini malaikat Jibril nih. Bos setan, bos malaikat. Ya kan? Bukan tanggung-tanggung pengawal yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditendang. Akhirnya sudah beberapa kali percobaan, tertendanglah iblis sampai sangat jauh. Akhirnya enggak berhasil iblis untuk bisa mencelakakan sosok agung Nabi Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Dari sini bisa kita ambil pelajaran Bapak Ibu, kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar cinta, tapi berusaha bagaimana kita mengikuti ajaran-ajaran serta sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengikuti itu, berusaha untuk mengamalkan ini, kita sedang mengamalkan sunnah nih Bapak Ibu. Makanya ngaji niatnya diperbanyak. Ya Allah, sengaja aku mengaji untuk melaksanakan kewajibanku sebagai seorang mukallaf. Sengaja aku mengaji agar bagaimana aku melepaskan tanggung jawab kewajibanku kepadamu ya Allah. Ini ngerjakan perintahmu ya Allah. 2. Yang ketiga, ya Allah, aku mengaji ini karena mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ngamalin sunnah enggak? Ngamalin sunnah. Kata Rasulullah apa? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu atas setiap muslim. Ngamalin sunnah kita ini. Maka jangan sepele ngaji. Apalagi yang keempat niatnya, niat silaturahmi. Kan banyak. Sekali duduk tapi pahalanya kita dapatkan berlipat-lipat ganda. Itulah cirinya orang beriman. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iblis, yang ketiga tadi iblis, beliau menjerit dengan jeritan yang luar biasa ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya pakai air putih ya katanya. Iya juga enggak nih, ya juga enggak nih ya. Gitu, kurang yakin dia ya. Tapi ketika dia betul-betul yakin, insyaallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ketika beberapa tahun, ada ulama yang mengatakan 2 tahun di bawah pengasuhan ibundanya Aminah, akhirnya Ibunda Aminah ingin ingin berkunjung ke kota Madinah, ya, ke kota Madinah, ingin membawakan anaknya ini jumpa sama keluarga emak-emaknya. Jumpa sama keluarga mamanya. Selama ini kan berada di Mekah, dekat dengan keluarga Abdullah. Ini pula lah dibawakan kepada keluarga ibunya yang ada di kota Madinah. Setelah berziarah, ya, akhirnya ketika dalam perjalanan sampai di tempat yang bernama Abwa, meninggallah ibundanya Siti Aminah, usia ibundanya. Ketika itu beliau bersama Ummu Aiman, ya, ada Ummu Aiman yang setia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengasuhnya kalau kita bilang. Singkat cerita, Bapak Ibu, habis itu pemeliharaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangan atuknya Abdul Muttalib. Ketika 2 tahun dalam pemeliharaan Abdul Muttalib, meninggal pula atuknya Abdul Muttalib. Habis itu perihal tentang bagaimana pemeliharaan beliau diserahkan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, antaranya disebutkan di dalam nanti fiqh sirahnya daripada Syekh Said Ramadan Al-Buti, beliau sebutkan di antara hikmah beliau orang-orang terdekatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kenapa? Agar tidak timbul prasangka bahwasannya Nabi Muhammad itu dia berhasil karena didikan ayahnya, karena didikan atuknya yang merupakan orang berpengaruh di kota Mekah ketika itu. Iyalah dia berhasil karena ininya. Oh enggak. Seolah-olah Allah ingin bilang, Allah ingin mengajarkan, Allah ingin memberi hikmah, Bapak Ibu, ini kekasihku, biar aku yang ngurus. Kan gitu. Biar aku yang ngasih dia pendidikan, aku yang ngasih dia urus. Makanya Rasulullah bilang, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang mendidik aku. Kalau dalam kuliah-kuliah tarbiyah hadis ini ya familiar sekali ya. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang langsung turun tangan untuk mendidik aku. Maka akhlakku jadi baik, akhlakku jadi bagus. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita,
Akhirnya diasuh oleh pamannya Abu Thalib, mulailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di bawah pengawasan Abu Thalib, bukan beliau itu enak-enakan. Adalah ada yang ngawal, bukan malas-malasan, enggak, dia tahu diri, anak yang sangat tahu diri. Beliau kadang-kadang bekerja, Bapak Ibu, bekerja jadi apa? Ambil upah gembala kambing orang, ya kan? Ambil upah gembala kambing orang. Kenapa para nabi-nabi kok tugasnya banyak di kambing? Apa? Menggembala kambing, Bapak Ibu. Karena diantaranya kambingnya susah kali diatur. Ya, kita pernah miara kambing, susah kali diatur. Kasih makanan di kandangnya tuh, kadang geram kita, Bapak Ibu. Kita melihara kambing, geram, taruh rumput depannya. Nggak mau rumput depan itu dimakan dia. Jadi mana? Rumput tetangga ya diambil. Ini kan, bukan tetangga apa maksudnya? Yang sebelahnya, diambilnya dari yang sebelah. Diambilnya dari yang sebelah. Kawannya gitu juga, ambil sebelah. Jadi masing-masing ambil sebelah-sebelahnya. Nggak mau makan yang di depannya. Kenapa? Mungkin dia berpikir, aku habiskan punya orang dulu, baru ku makan punya. Susah ngaturnya, Bapak Ibu. Wih, kalau kita lepas dia, saya bawa lah dulu dekat pinggir sungai sana. Udah, makan tuh berleha-leha. Cuman dia berleha-leha. Mau rumput, sama rumput tadi. Tapi dia mau yang enak aja. Ambilnya yang daun-daun pucuk yang baru tumbuh dari rumput tuh. Masih enak mungkin, mas, kata dia lah. Kata dia, jangan kata kita, masih sedap itu. Jadi apa? Menghabiskan waktu yang lama untuk dia bisa makan kenyang. Tapi kok dibawakan ke kandang, diraupnya aja. Nah, karena susahnya memang untuk merawat kambing itu, menggembala kambing itu, mungkin itu pendidikan awal sebagai leader, sebagai pemimpin, ya kan? Makanya nabi-nabi itu kadang-kadang banyak para nabi ditugasin apa? Dibuat Allah mereka tuh pernah gembala kambing. Nah, begini dan seterusnya. Jadi Nabi Muhammad bukan enak-enakan, kerja dia, Bapak Ibu. Inilah bagaimana Allah ajarkan sama Nabi Muhammad itu untuk semangat pantang menyerah. Apapun yang terjadi, beliau nggak pernah putus asa, berusaha terus. Nah, ini diajarkan. Akhirnya apa? Jadi pelajaran. Kalau kita mau sukses kayak Nabi Muhammad, jangan pernah pantang menyerah. Coba. Dan tentunya nggak pernah lepas minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika umurnya 12 tahun pernah beliau diajak sama pamannya Abu Thalib mau ke negeri Syam, mau berdagang. Ya, orang Quraisy itu profesi utama mereka adalah berdagang. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Quraisy, kan mereka melakukan perjalanan dagang, perjalanan bisnis. Jadi mau dibawa Nabi Muhammad nemenin pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Umurnya berapa tadi? 12 tahun. Sehabis itu sampai di tempat yang bernama Busra. Busra itu sebuah desa yang terletak di perbatasan negeri Syam dan negeri Arab. Di situ di Busra ada seorang pendeta Yahudi yang bernama Buhaira atau Bahira, ya. Ada yang menamakannya Buhaira atau Bahira. Bahira ini ingin menjumpai orang-orang dari kafilah Abu Thalib. Beliau tanya-tanya, ada enggak dari kafilah kalian ini orang begini? Ada enggak di tempat kalian di Mekah sana orang yang ciri-cirinya begini. Akhirnya nampak namanya kok enggak panas, sana panas, ya. Irhas, tanda kenabian pada diri seorang nabi. Akhirnya apa kata Bahira kepada Abu Thalib? Dah, bawa pulanglah anak nih. Bawa aja anak nih pulang. Kenapa begitu? Nanti anak ini adalah orang yang punya misi besar terhadap peradaban dunia. Dia yang membawa agama baru. Dia nanti akan diberikan kitab, dia akan membimbing manusia. Akhirnya enggak lama dibawa pulanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh pamannya Abu Thalib atas dasar dari pendeta siapa tadi namanya? Buhaira atau Bahira. Dah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Nabi Muhammad, singkat cerita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit lagi. Kemudian ketika usia beliau 25 tahun, sudah mendekati 25 tahun,
Beliau mau pergi lagi melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Ya. Sama siapa? Kalau kali ini beliau kan sudah besar tuh, sudah balik, sudah betul-betul bisa lah, usianya sudah mulai betul-betul mau bisa berdikari sendiri. Beliau membawakan dagangan seorang saudagar kaya, yaitu Sayyidah Khadijah. Ketika itu belum jadi istrinya. Jadi dibawakan barang dagangan Khadijah binti Khuwailid al-Asadiyah, pengenlah berdagang ke negeri Syam. Ketika itu beliau bersama ajudan Siti Khadijah, yaitu yang bernama Maisarah. Jadi Maisarah itu laki-laki. Sampai Indonesia dia jadi perempuan namanya ya kan, Maisarah. Tapi aslinya Maisarah itu laki-laki. Ya. Tapi kalau kita namain anak kita sini Maisarah lucu juga ya kan? Wallahu alam, terserah ya. Maisarah. Baik. Ternyata dilihat Maisarah, akhlak dari seorang Rasulullah ini luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa, santun, jujur orangnya, sehingga membawa keberkahan kepada barang dagangan ketika itu laris luar biasa. Untung luar biasa. Ketika dibawa balik, dilaporkan Maisarah kepada tuannya yaitu Siti Khadijah. Alhamdulillah, gitulah ya kan kalau begitu. Mantap kali, Bu. Mantap kali, Bu. Kenapa? Dagangan kita laku keras nih. Oh iya. Itulah ada namanya yang yang kubawa tuh namanya Muhammad. Luar biasa, jujur kali dia berdagang, orang percaya. Jadi kita makin untung besar. Ternyata ketika kita jujur, bukan kita rugi tapi malah untung. Dah. Singkat cerita diselidikilah sama Sayyidah Khadijah tentang tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Akhirnya tertariklah Sayyidah Khadijah untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai suaminya. Cerita kompromi antar pamannya. Akhirnya paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya melamar Siti Khadijah. Akhirnya terjadilah perkawinan antara Nabi Muhammad yang ketika itu lebih kurang usianya 25 tahun dan Sayyidah Khadijah yang ketika itu usianya lebih kurang 40 tahun. Sebelum kepada Nabi Muhammad beliau nikah, beliau sudah juga menikah dengan seorang yang namanya Abu Halah. Ada anaknya satu, nama anaknya Halah ya, anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Khadijah inilah seorang perempuan luar biasa. Segala hartanya, dia saudagar yang kaya, segala hartanya mau disumbangkannya untuk misi dakwah agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir ayatnya ketika harta sudah habis, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Sayyidah Khadijah? Wahai Rasulullah, udah habis semua harta-hartaku. Tapi kalau misalkan kau mau butuh bantuanku wahai Rasulullah, ketika nanti mungkin ada jalan yang tidak bisa kau lalui, kau butuh titi sementara tidak kau dapati titi untuk bisa menyeberang, maka aku rela wahai Rasulullah, tubuhku kau jadikan sebagai jembatannya. Luar biasa pengorbanan Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, singkat cerita umur 40 tahun diangkatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul ya. Kenapa diangkat pada usia 40 tahun? Karena biasanya usia 40 tahun itu orang sedang matang-matangnya ya. Kawan-kawan saya pun gitu Bapak Ibu. Kalau yang udah 40 tahun, ada yang ustadz juga, dia umurnya masih di bawah 40 tahun, masih suka sana sini dia ya kan. Gini sur aja gitu ya kan, surda. Tapi kalau ada yang 40 tahun, ada kawan-kawan kita akhirnya 40 tahun, mana kita sana kita. Nah aja lah ya, awak ini udah tua, udah merasa tua deh ketika umurnya 40 tahun. Udah sempurna, udah matang pemikirannya, spiritualnya udah matang, semuanya udah matang. Usia seperti itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad menjadi seorang
Rasul. Tentunya perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, tidaklah semulus membalikkan telapak tangan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dihadapin oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hujan rahmat. Maka ketika singkat cerita diangkat sama sama Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Rasul. Ketika mendapat wahyu pertama yaitu surah nggak nanya kenapa dulu, nampak lakinya ada bingung, udah ya kan, nggak tanya masalah. Kadang-kadang laki-laki ini malas sekali ditanya masalahnya ya Pak ya. Kadang-kadang malas sekali awak ditanya masalah awak. Tapi sifat laki-laki kalau udah selesai masalahnya baru dia mau ceritakan. Kenapa? Karena memang fitrahnya laki-laki nggak mau dianggap lemah sama ibu-ibu, ya kan? Nah, ibu tengoklah tuh ceramah Bu Aisyah Dahlan. Penting tuh ibu tengok itu ya. Rajin-rajin ibu tengok ceramah Bu Aisyah Dahlan. Tengok tuh di YouTube. Dr. Aisyah Dahlan. Insyaallah ibu-ibu jadi istri yang soleha nanti ya kan. Pandai dia. Oh gini, ini karakter begini. Ya memang gitu laki-laki kadang. Nggak mau dia tahu lemahnya ya kan. Udah bingung dia sendiri merenung dia gini kan. Pening kepala dia. Jangan tanya dulu kenapa. Nggak ada apa-apa. Marah pun mau dia ya kan. Tapi ketika ada masalah, semalam tuh tahu, ada gini lah di kantor begini-begini, ada urusan begini-begini. Tahu, akhirnya selesai juga dibuat. Nah, dia suka gitu laki-laki memang sifatnya. Ini jadi diselimutin sama istrinya, nggak ditanya, suruh istirahat. Udah bangun, udah agak reda Nabi Muhammad baru diceritakannya sama istrinya. Tadi malam aku begini didatengin malaikat Jibril. Akhirnya sepakat Sayyidah Khadijah untuk membawakan Nabi Muhammad kepada anak pamannya, yaitu namanya Waraqah bin Naufal, seorang pendeta juga. Dibawakan sama Waraqah bin Naufal, diceritakan tentang kejadian yang menimpa Nabi Muhammad di malam ketika beliau diangkat menjadi Rasul, Bapak Ibu. Singkat cerita, apa kata Waraqah bin Naufal? Itu namus itu. Yang datang samamu itu namus. Namus itu nama malaikat Jibril, disebutkan dalam kitab-kitab lain. Itu namus, itu pernah datang sama Musa, pernah datang sama Isa. Dia nanti yang bakal membawa wahyu. Lalu apa kata Waraqah bin Naufal? Kata Waraqah bin Naufal, oh nanti perjuanganmu begitu berat, wahai anak muda. Udah. Nanti suatu saat kau akan diusir oleh orang-orang yang dekat denganmu karena enggak setuju denganmu, kau akan diusir dari kampung halamanmu. Aku berharap ketika kau diusir, aku bisa nolong kau, kata Waraqah bin Naufal. Nabi Muhammad heran. Hah? Maksudnya aku diusir? Itu kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad heran aku diusir. Kok bisa heran? Pada saat itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad nih satu orang Mekah sayang semua sama dia. Makanya nggak percaya Nabi Muhammad ketika dibilang Waraqah bin Naufal, aku nanti diusir. Iya, kau nanti bakal diusir. Agak heran Nabi Muhammad, kok bisa ya aku bakal diusir? Karena selama ini Bapak Ibu, Nabi Muhammad tuh satu kota Mekah sayang sama dia. Sampai digelar dengan Al-Amin. Orang yang santun, sayang orang semua sama dia. Tempat penitipan barang, semua Rasulullah. Saking sayangnya maka heran Nabi Muhammad. Singkat cerita, akhirnya betul kejadian kan Bapak Ibu. Ternyata orang-orang Arab punya prinsip yang luar biasa terhadap agama nenek moyang mereka. Enggak mau mereka rubah. Kenapa? Karena oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan Nabi Muhammad begitu berat, akhirnya beliau hijrah ke kota Madinah ya. Beliau lahir di kota Mekah, akhirnya hijrah ke kota Madinah dan wafatlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah dalam usia 63 tahun. Ternyata dalam usia dakwah beliau yang lebih kurang 22 atau 23 tahun, itu kalau kita katakan masa yang luar biasa berkah ya. Dengan 23 tahun akhirnya bisa berpengaruh terhadap peradaban dunia. Kan gitu kan? Berpengaruh bukan hanya di kota Mekah, Madinah, kota Arab sana, Jazirah Arab, tapi apa? Akhirnya satu dunia berubah peradabannya disebabkan ada berkah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita dengan
menceritakan sedikit daripada sirah kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harapan kita satu, tentunya kita tabaruk. Kita bertabaruk dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua juga tentunya untuk bagaimana kita selaku umatnya betul-betul lah bisa menimbulkan rasa cinta, kerinduan yang luar biasa kepada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita wujudkan dalam bentuk mengerjakan setiap sunnah-sunnah beliau. Ambil sunnah-sunnah beliau, kita usahakan kita tambah umur, tambah satu sunnah, tambah seluruh sunnah. Apa yang kita tahu kita kerjakan, nggak bisa pun seluruhnya, maksudnya kita tambah. Sehingga apa? Ketika kita melaksanakan sunnah, betul nyatalah kita melaksanakan kecintaan kita itu. Karena cinta tanpa bukti sama dengan sia-sia. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan keagungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tentunya membuat kita semakin semangat untuk terus bersolawat kepada beliau, ya, bersolawat kepada beliau. Karena sesungguhnya ketika kita bersolawat kepada beliau, solawat itu akan kembali lagi untuk kita, ya kan? Solawat dari Allah itu berupa rahmat. As-salatu minallah rahmat. Solawat daripada malaikat adalah istighfar untuk beliau. Dan solawat yang kita tujukan selaku umatnya, selaku manusia kepada Nabi Muhammad adalah bentuk doa kita. Kita mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin enggak secara sempurna kita bahas. Insyaallah nanti memang kalau misalkan ada khotam lah kitab Sulam Taufik, kita pelan-pelan lah kita baca juga sirah Rasulullah, ya kan? Kita baca sedikit hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Oke. Dan seterusnya nanti kita baca-baca kitab-kitab yang lain, ya. Jadi insyaallah kitab Sulam Taufik kita itu tinggal satu fasal terakhir kan. Nanti kita siapkan yang pasti insyaallah kita akan baca hadis Arba'in An-Nawawiyah, ya kan? Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian juga nanti sedikit coba kita baca tentang sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kita akan nyusul kitab apa yang mau kita bahas lagi, ya. Insyaallah nanti masih terfikirkan sama saya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan semakin mengingat kembali apa yang mungkin sudah terpendam ingatan-ingatan kita akan sejarah hidup, sirah hidup daripada sosok agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah menjadi selalu suri tauladan kita, menjadi idola kita, sehingga nanti kelak kita mendapatkan syafaat beliau, dan akhirnya dengan keberkahan beliau pula kita nanti bisa sama-sama berada di dalam surga bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu Bapak Ibu yang Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa. Sebelum kita tutup doa, mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk niat kesembuhan, niat syifa. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman